Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 Fikih Munakohah Siyasah dan Jinayah dari kelas PAI 4H akan membawakan materi dari kelompok kami dengan tema rukun dan syarat pernikahan, mahar, kafa'ah, dan pencegahan pernikahan. Terlebih dahulu kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Untuk yang pertama, Muhammad Ainul Arifin, yang kedua Nurin Latif Azizah, dan yang ketiga Puput Rahmawati. Pemaparan materi akan kami sampaikan sebagai berikut. Baik, perkenalkan nama saya Nurin Latif Aziza, absen 36. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rukun dan syarat dari pernikahan. Dari pengertian rukun, syarat, dan sahnya, rukun yaitu sesuatu yang mesti, yang ada untuk menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan atau ibadah tersebut. Dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh untuk wudhu dan takbiratul untuk ihram, untuk salat itu, atau adanya calon pengantin laki-laki atau perempuan dalam suatu pernikahan. Sedangkan syarat yaitu sesuatu yang mesti, yang ada untuk menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan atau ibadah. Tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk sholat, atau menurut Islam calon pengantin laki-laki atau perempuan itu harus beragama Islam. Sedangkan sah yaitu sesuatu pekerjaan atau ibadah yang memenuhi rukun dan syarat. Selanjutnya ada rukun pernikahan. Jumhur ulama itu sepakat bahwa rukun pernikahan itu terdiri atas: pertama, adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan. Yang kedua, adanya wali dan pihak calon pengantin wanita. Selanjutnya ada akad nikah. Akad nikah akan dianggap sah apabila adanya seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, yang artinya perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahan tersebut adalah batal hukumnya. Sedangkan yang selanjutnya adanya 2 orang saksi. Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila 2 orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, artinya tidak ada nikah melainkan dengan wali dan 2 saksi yang adil. Selanjutnya itu ada siwat. Akad nikah siwat akad adalah ijab dan qabul. Keduanya menjadi rukun akad. Akad dan ijab diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan qabul dijawab oleh calon pengantin laki-laki. Akad adalah gabungan ijab salah satu dari 2 pembicara serta penerimaan yang lain. Seperti ucapan seorang laki-laki seperti ini: aku nikahkan engkau dengan putriku. Dan adalah ijab, sedangkan ijab yang antara lain adalah seperti aku terima adalah qabul, seperti itu. Tentang jumlah rukun nikah ini para ulama berbeda pendapat. Pertama, mazhab Malikiyah berpendapat bahwa rukun nikah ini ada 5 macam, yaitu ada sigot, calon suami dan calon istri, wali, mahar. Sedangkan Imam Syafi'i berkata bahwa rukun itu ada 5 macam. Pertama itu ada calon pengantin laki-laki, kedua ada calon pengantin perempuan, ketiga itu ada wali, keempat ada 2 orang saksi, dan yang terakhir itu ada sigot. Akad nikah menurut mazhab Hambali itu ada 3, yaitu ada suami istri dan sigot. Cukup itu saja. Bahkan bagi mazhab Hanafi itu rukun nikah ini hanya ijab dan qabul saja. Sedangkan menurut segolongan yang lain, rukun nikah itu ada 4, yaitu ada sigot, calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, dan wali. Dari calon pengantin perempuan, pendapat yang menyatakan bahwa rukun nikah itu ada 4 karena calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan itu digabung menjadi satu rukun. Seperti gini, rukun perkawinan itu ada 2 orang yang saling melakukan akad pernikahan, yakni mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, adanya wali, adanya seorang saksi, dan dilakukan dengan sigot tertentu.
Adanya perbedaan pendapat menurut Imam Syafi'i dan Imam Maliki. Imam Maliki mengatakan bahwa mahar atau mas kawin merupakan salah satu rukun nikah, sedangkan saksi bukan bagian dari rukun. Dan sebaliknya, Imam Syafi'i itu mengatakan dua orang saksi merupakan rukun nikah, sedangkan mahar tidak terdapat di dalam rukun nikah. Selanjutnya ada syarat dari pernikahan. Syarat pernikahan itu merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya ini terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Syarat sah nikah adalah yang membuat akad itu patut menimbulkan beberapa hukum. Jika satu syarat itu tidak ada, maka akadnya rusak. Adapun syarat sah akad ada 3, yakni adanya persaksian wanita, tidak haram untuk selamanya atau sementara bagi suami, dan syighot, akad hendaknya selamanya. Secara rinci masing-masing syarat sah perkawinan akan dijelaskan sebagai berikut. Pertama ada syarat-syarat kedua mempelai, kedua ada syarat-syarat pengantin pria. Syariat Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami berdasarkan ijtihad para ulama, yaitu calon suami beragama Islam, terang dan jelas, atau bahwa calon suami itu betul laki-laki orangnya, diketahui dan tertentu. Calon mempelai laki-laki itu jelas halal untuk dinikahi dengan calon istri. Calon mempelai laki-laki tahu kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya adalah baginya. Calon suami rela atau tidak dipaksa untuk melakukan pernikahan itu. Tidak sedang melakukan ihram, tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri. Tidak sedang mempunyai istri 4 itu. Syarat calon pengantin perempuan itu ada beragama Islam atau ahli kitab, terang bahwa ia wanita, bukan khonsa atau banci. Wanita itu tentu orangnya halal bagi calon suami. Terus ada wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak dalam iddah, dan tidak juga dipaksa atau ikhtiar. Terus ada tidak dalam keadaan ihram haji atau umroh. Selanjutnya ada syarat-syarat wali perkawinan. Pernikahan dilangsungkan oleh pihak mempelai perempuan atau wakilnya dengan calon suami atau wakilnya. Perkawinan yang dilangsungkan tanpa adanya seorang wali, maka perkawinan itu tidak sah. Adapun syarat-syarat wali, yakni ada beragama Islam, laki-laki, baligh, berakal, tidak dalam keadaan dipaksa atau tidak sedang ihram atau haji. Selanjutnya ada syarat-syarat saksi. Saksi yang menghadiri akad nikah haruslah 2 orang laki-laki muslim, baligh, berakal, melihat dan mendengar serta memahami akan maksud akad nikah. Tetapi menurut golongan Hanafi, saksi boleh 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Ada yang berpendapat bahwa syarat-syarat saksi itu adalah sebagai berikut, yakni berakal, bukan orang gila, baligh, bukan anak-anak, udah merdeka, bukan budak Islam. Kedua orang saksi itu mendengar. Sedangkan syarat-syarat ijab kabul, perkawinan wajib dilakukan dengan ijab dan kabul dengan lisan. Inilah yang dinamakan akad nikah. Bagi orang bisu, sah perkawinannya dengan isyarat tangan atau kepala yang bisa dipahami. Dalam perkawinan, ijab dan kabul merupakan rukun utama dalam persyaratan paling terpenting. Tanpa adanya sebuah ijab dan kabul, perkawinan atau pernikahan itu tidak sah dan menjadi batal. Adapun syarat-syarat ijab kabul sebagai berikut. Ijab dan kabul dilakukan di dalam satu majelis gitu. Tidak boleh adanya jarak yang lama antara ijab dan kabul yang merusak kesatuan akad nikah dan kelangsungan akad. Ijab dan kabul dapat didengar dengan baik oleh kedua belah pihak dan 2 orang saksi. Suatu single elemen pertama, ucapan ijab dari wali atau wakilnya dengan kata zawajtuka atau angkahtuka, dan kedua sigoh kabul dari calon mempelai laki-laki yang bersambungan. Dengan sigoh ijab, ucapannya bisa dengan kata-kata tazawajtu atau nakahtu. Adapun beberapa hukum yang berkenaan dengan pernikahan, adanya syarat yang harus dipenuhi pihak suami, yaitu syarat
yang manfaat dan faedahnya kembali kepada istri. Misalnya memberikan syarat kepada calon suaminya untuk tidak membawanya keluar dari rumah atau kampungnya misalnya. Semua persyaratan tersebut harus dipenuhi oleh calon suami. Jika ia tidak memenuhi syarat tersebut, maka pihak wanita boleh membatalkan pernikahannya. Dan secara umum syarat sah perkawinan atau pernikahan itu yaitu pertama telah menentukan telah ditentukan nama masing-masing mempelai. Terus kedua itu ada keriduan mempelai, ketiga wali nikah, dan yang terakhir itu adanya saksi nikah. Itu. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Putri Ramawati. Saya absen 42 dari kelompok 2 fikih musiji. Di sini saya akan menerangkan bab mahar. Yang pertama yaitu pengertian mahar. Kata mahar berasal dari bahasa Arab yang termasuk kata benda bentuk abstrak atau masdar, yakni mahron, atau kata kerja. Mahar ini berarti suatu benda yang berbentuk abstrak yang sesuai dengan permintaan calon pasangan atau kesepakatan bersama. Mahar juga merupakan pemberian yang dilakukan oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan yang hukumnya wajib. Jadi mahar itu hukumnya wajib dalam suatu pernikahan, dan mahar tersebut merupakan kesepakatan dua belah pihak. Mahar secara etimologi artinya mas kawin. Secara terminologi, mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. Pada hakikatnya mahar ini bukan merupakan tujuan, dan jangan berlebih-lebihan dalam memberikan mahar kepada calon pasangan. Sesungguhnya yang mempunyai kemuliaan di dunia atau mempunyai ketakwaan di sisi Allah adalah lebih utama dari kalian, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan apa yang aku ketahui dari Rasulullah ketika menikah dengan istri-istrinya, dan menikahkan putri-putrinya tidak lebih dari 12 dirham. Jadi tidak harus berlebihan dalam memberikan mahar kepada calon istri. Adapun syarat-syarat mahar dan kadar jumlahnya mahar, yaitu yang pertama, syarat-syarat mahar ada: 1. Harta atau bendanya berharga, dan yang kedua yaitu barangnya suci dan bisa diambil manfaatnya. Jadi ketika mahar diberikan itu ada manfaatnya tuh, jadi tidak menimbulkan banyak mudarat. Dan yang ketiga yaitu barangnya bukan barang ghasab, yaitu maksud dari ghasab itu bukan barang online yang bukan hak milik kita. Dan yang keempat yaitu bukan barang yang tidak jelas keadaannya, jadi barang tersebut harus jelas gitu. Dan yang selanjutnya yaitu kadar jumlah mahar. Islam tidak menetapkan besar kecilnya nilai mahar yang harus diberikan kepada calon istri. Hal ini disebabkan adanya perbedaan antara sesama manusia. Jadi di dunia ini kita tidak semuanya sama gitu, baik dari segi kemampuan, harta, dan lain sebagainya. Jadi Islam tidak menuntut harus memberikan yang berlebihan gitu. Dalam pendapat Muhammad Syahrur juga beliau berpendapat bahwa menyebutkan pemberian mahar adalah termasuk bagian dari batas-batas hukum Allah, sedangkan nilainya sesuai dengan kesepakatan bersama dan tergantung oleh kemampuan manusia dalam suatu masa. Jadi sesuai kemampuan
seseorang tersebut. Yang poin ketiga yaitu kafa'ah. Yang pertama, pengertian kafa'ah. Kafa'ah, kufu atau equality menurut bahasa artinya setaraf, seimbang atau kesesuaian ataupun sederajat. Maksud dari kafa'ah dalam pernikahan adalah bahwa suami harus sekufu bagi istrinya. Artinya dia memiliki kedudukan yang sama dan sepadan dengan istrinya dalam hal tingkatan sosial, moral ataupun ekonomi. Arti kafa'ah atau kesederajatan bagi orang-orang yang menganggapnya syarat dalam pernikahan adalah hendaknya seseorang laki-laki setara derajatnya dengan wanita yang akan menjadi istrinya. Jadi kedua pasangan tersebut harus sederajat. Dasar-dasar hukum kafa'ah. Di sini ada beberapa dasar hukum. Yang salah satunya yaitu dari hadis Bukhari, yang artinya perempuan itu dinikahi karena 4 hal. Yang pertama harta, kedua keturunan, ketiga kecantikan, dan keempat agamanya. Dan sangat dianjurkan untuk memilih wanita yang taat kepada agamanya. Gitu. Ukuran kafa'ah. Kebanyakan para ulama beliau menetapkan kriteria untuk menetapkan kufu tidaknya seseorang. Salah satunya terdapat dalam mazhab Syafi'i, yaitu ada 6 sifat, yaitu agama, kesucian, kemerdekaan, nasab, dan terbebas dari aib, dan yang terakhir yaitu profesinya. Dan adapun sifat-sifat kesetaraan kafa'ah dari penjelasan kriteria kafa'ah di atas dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, segi agama dan ketakwaan. Agama atau ketakwaan di sini dimaksud adalah kebenaran dan kelurusan terhadap hukum-hukum agama. Gitu. Yang kedua yaitu segi kemerdekaan. Dalam makalah ini pun juga disebutkan bahwa kriteria tentang kemerdekaan ini sangat erat kaitannya dengan masalah perbudakan. Perbudakan di sini artinya dengan kurangnya kebebasan. Budak adalah orang yang berada di bawah kepemilikan orang lain. Jadi bisa dikatakan orang yang ikut dengan orang lain. Gitu. Dan yang ketiga, segi nasab. Nasab adalah hubungan seseorang manusia dengan asal usul dari bapak dan kakek-kakek. Nasab yang dimaksud di sini adalah seseorang yang diketahui siapa bapaknya. Jadi harus jelas nasabnya. Dan yang keempat yaitu segi kekayaan. Kekayaan di sini yaitu kemampuan seseorang untuk membayar mahar dan memenuhi nafkah. Menurut beberapa mazhab, salah satunya yaitu mazhab Hanafi dan Hambali, beliau mensyaratkan kekayaan sebagai unsur kafa'ah dengan berdasarkan kepada hadis Nabi. Gitu. Dan yang kelima, segi pekerjaan atau profesi. Pekerjaan yang dimaksud adalah berkenaan dengan segala sarana maupun prasarana yang dapat dijadikan sumber penghidupan, baik di bidang pemerintahan, perusahaan maupun yang lainnya. Dan yang keenam, segi bebas dari cacat, yaitu keadaan yang didapat memungkinkan seseorang untuk menuntut fas, karena orang cacat dianggap tidak sekufu dengan orang yang tidak cacat atau normal. Gitu. Jadi cacat yang di sini yang dimaksud yaitu cacat fisik maupun psikis. Kedudukan kafa'ah dalam akad nikah. Fuqaha berbeda pendapat tentang apakah kafa'ah merupakan syarat keabsahan sebuah akad pernikahan atau tidak. Yaitu salah satunya ada 2 pendapat, yaitu menurut At-Tsauri, Hasan Basri, dan Karahi, dan juga yang kedua yaitu jumhur fuqaha. Menurut jumhur fuqaha berpendapat
bahwa kafa'ah merupakan syarat luzum atau lazim sebagai pernikahan, hukum syarat bukan syarat sah. Nama saya Muhammad Ainul Arifin. Di sini saya akan membawakan materi mengenai pencegahan pernikahan. Ulama terdahulu telah sepakat bahwa pencegahan pernikahan adalah larangan menikah antara seorang pria dengan seorang perempuan. Sedangkan secara syarak larangan pernikahan tersebut dibagi menjadi dua, yaitu halangan abadi atau haram takbid dan halangan sementara atau haram ghairu takbid. Untuk yang pertama yaitu mahram takbid, adalah orang-orang yang selamanya haram untuk dinikahi. Para ulama telah sepakat bahwa ada 3 golongan yang tidak boleh dinikahi, yaitu senasab, sepersusuan, dan wanita yang haram dinikahi karena hubungan masaharoh atau perkawinan kerabat semenda. Dan yang kedua yaitu haram ghairu ta'bid, adalah orang-orang yang haram dinikahi untuk sementara karena ada suatu penghalang. Dan apabila penghalang itu telah hilang, boleh untuk dinikahi. Contohnya yaitu seperti ipar dari seorang suami, itu tidak boleh dinikahi apabila masih menjadi istri suami tersebut. Berikut adalah perempuan yang haram dinikahi tidak untuk selamanya. Yang pertama yaitu halangan bilangan. Yang kedua halangan mengumpulkan. Yang ketiga istri tidak dapat melahirkan keturunan. Yang keempat halangan kafir. Yang kelima halangan ihram. Dan yang keenam halangan iddah. Yang ketujuh yaitu halangan perceraian 3 kali. Yang kedelapan halangan peristrian. Pencegahan perkawinan atau pernikahan adalah menghindari suatu pernikahan berdasarkan larangan dari hukum dalam Islam yang diundangkan. Pencegahan pernikahan hanya dapat dilakukan apabila tidak terpenuhinya 2 persyaratan, yaitu syarat administratif dan syarat material. Syarat material sendiri yaitu syarat yang berkaitan dengan pencatatan pernikahan, akta nikah, dan larangan pernikahan. Dan di sisi lain, syarat administratif adalah syarat pernikahan melekat pada setiap rukun pernikahan yang meliputi calon mempelai laki-laki dan mempelai wanita, saksi, wali, serta pelaksanaan akad nikahnya. Dalam perspektif undang-undang, pencegahan pernikahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 13 yang berbunyi, perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Orang-orang yang dapat melakukan pencegahan pernikahan dimuat dalam pasal 14 Undang-Undang Pernikahan yang berbunyi 1. Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Yang kedua, mereka yang tersebut pada ayat 1 pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai lainnya yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti tersebut dalam ayat 1 pasal ini. Dalam pasal 15 menyatakan, barang siapa karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar adanya perkawinan, dapat mencegah perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat 2 dan pasal 4 undang-undang ini. Pejabat yang mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang perkawinan mempunyai kewenangan untuk mencegah perkawinan tersebut. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Pernikahan pasal 16 ayat 1 dan 2. Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam pasal 7 ayat 1, pasal 9, pasal 10, dan pasal 12 Undang-Undang Pernikahan meskipun tidak ada pencegahan perkawinan. Hal ini tertuang dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, ada kesalahan dalam berucap, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.